Untuk ukuran TV TCL ini lumayan lebar. Saya nyalakan televisi seperti apa. Untuk lampu indikatornya sudah menyala ini. Untuk menekan tombol powernya ada di belakang packingan lampu indikator. Oke, saya coba tekan tombol powernya. Tidak mau hidup, coba saya mau ulangi. Oke, layar tidak ada tanda-tanda untuk TV hidup. Untuk nomor modelnya ada di belakang. Untuk nomor modelnya L43D3000B. Oke, saya mau bongkar. Oke, TV sudah saya nyalakan. Saya mau cek tegangan, semuanya harus ada. Jika nanti terdapat ada yang tegangan hilang, maka di situ harus kita perhatikan atau kita utamakan yang dalam perbaikan. Untuk pengecekan juga yang utama pengecekan tegangan. Di sini ada 12 volt. 12 voltnya ada. Di sini juga ini dioda untuk 12 volt. Kemudian di sini ada dioda untuk DC backlightnya 54 volt ada. Untuk terkait TV standby seperti lampu yang di sini juga menyala standby, nggak mau disetar. Contoh beberapa tegangan dari 12 ke 5 volt di sini harusnya ada. Di lilitan sini 5 volt atau di kapasitor. Oke, di lilitan 5 voltnya ada. Kemudian di sini ada IC EEPROM yang ada titiknya harus 3 volt. Dan di sebelahan di sini harus 3 volt. Oke, karena di sini ada B+ untuk input 3 voltnya. Kemudian di sini juga ada 5 volt ada. Kemudian di sini harusnya 1 volt yang di lilitan. Di lilitan ini tidak ada tegangan. Coba kita lanjut ke depan. Di sini 5 voltnya ada. Oh, saya curiga ini sepertinya ada IC yang hilang. Ini bekas servisan ini pasti. Di sini ada IC hilang yang sebenarnya untuk fungsi step down. Di sini untuk 1,1-nya tidak ada. Untuk 5 volt yang masuk ada, yang keluar 1 voltnya hilang. IC di sini hilang. IC-nya yang hilang. Aduh, gimana ini, ada solusi nggak ya? Oke, untuk sementara saya mau cek untuk data ini sebenarnya bagaimana kok hilang. Nggak ada tanda-tanda untuk komponen yang dicabut, misalkan disimpan ditaruh di sebelahnya, nggak ada ini. Oke, saya mau cek lanjut dulu. Sebentar, sebagai tombol power pasti nggak bisa on karena di sini pengecekannya
Misalkan kita harus memastikan tombol itu rusak atau tidaknya, di sini ada pin yang mengeluarkan tegangan, yang pin yang bawah, pin yang atas di sini ground, otomatis nggak ada tegangannya. Nah, ketika pin bawah yang ada tegangannya kita tekan tombolnya, di sana harus hilang karena ini sifatnya connect dengan ground. Ini artinya untuk tombolnya bagus. Oke, kita lepas, keluar tegangan lagi. Oke, saya lanjut dulu untuk pencarian sebagai IC step down ini yang hilang. Oke, untuk yang di sini 1,4 ada. Oke, semuanya tegangan yang ada di bawah sini ada semuanya. Yang hilang cuman tadi untuk 1,1 voltnya. Yang mau saya lakukan adalah hanya memberi tegangan 1,1 volt di sini. Karena selain 1 volt ini semuanya tegangan ada. Jadi menggunakan step down yang seperti ini. Oke, step down ini ada input min, output min. Kemudian ada input plus, ada output plus di sini. Untuk pemasangan min cuma satu, untuk outputnya tidak terpasang. Oke, saya mau kasih kabel. Oke, setelah saya kasih kabel di sini untuk groundnya atau negatifnya cuma satu. Oke, kan saya pasang bahwa di sini saya harus menempatkan ada dua di sini untuk mengingatkan bahwa nanti saya lupa. Untuk input plusnya di sini, input plusnya ada di kanan, kemudian di depan sini sama seperti ini. Untuk kabel orange saya kasih tanda untuk positifnya, namun di sini harus kita pastikan bahwa groundnya jangan sampai salah, nanti DC inputnya terbalik. Saya menggunakan buzzer, di sana menunjukkan 00, itu tandanya connect. Seperti ini saya mencari ground. Oke, dia ground. Oke, kalau yang ini yang positif. Oke, ground ada di kapasitor paling bawah. Oke, ground dengan body socket USB boleh, sangat banyak ground. Di sini menentukan bahwa groundnya di mana. Oke, yang di bawah ini yang positif dari 5 volt. Untuk oranye ada di atas karena ini positif. Kemudian di sini groundnya saya kasih kabel hijau di kapasitor bagian bawah sini ground. Oke, sudah. Oke, seperti itu. Untuk kabel yang bagian yang putih ini untuk outputnya jangan dipasang dulu karena nanti akan menyeting bagian step downnya untuk menentukan atau menempatkan tepat untuk 1,1 nya. Oke, di sini saya sudah mengasih kabel untuk output step down. Untuk inputnya DC sudah saya pasang. Seperti ini.
Oke ya, ingat-ingat kalau memberi tegangan untuk beberapa volt, yang intinya untuk sumber B plus atau DC yang masuk harus mengambil dari diagram yang ada di sini atau dari blok yang sebenarnya di sini. Jangan sampai mengambil dari tegangan power supply yang tidak menggunakan standby, dan artinya tetap on walaupun di standby masih mengeluarkan tegangan. Tidak boleh, karena di sini 5 volt untuk standby-nya ikut turun jika dimatikan menggunakan remote. Karena nanti ada kesalahan sistem di dalam chipset sini, misalkan sumbernya mengambil dari B plus yang langsung, misalkan dimatikan menggunakan remote, dia tegangan tetap ada. Kalau di sini dimatikan dengan remote, tegangan masih ada. Ini nggak boleh. Lagi pula di sini 12 volt. Di sini 12 volt, di sini 5 volt yang menggunakan step down dari IC-IC lain. Misalkan dari sini 5 volt, step down, dia masuk ke sini. Ini juga supply untuk tegangan rendah untuk 3 voltnya di sini untuk menghidupkan semua, bukan semua, untuk kedua ada satu EEPROM, yang kedua IC chipset untuk standby-nya. Oke, untuk kelanjutannya saya setting. Di sini harus saya setting. Untuk pengecekan tegangan, saya harus memberikan sebuah cara untuk menurunkan tegangan. Di sini ground saya ambil dari soket USB di sini. Karena PCB saya lepas dari casing, dari bodi TV, jadi ground tidak menempel di bodi televisi. Saya menempelkan di daerah soket USB. Oke, sudah. Oke, untuk setelah ini saya mau hidupkan televisi karena untuk menyeting sebuah tegangan. Oke, lampu power ini nyala seperti sebelumnya. Kalau ditekan tombol ini tidak bisa hidup. Oke, langkah yang pertama di sini saya mau cek bahwa di sini ada 5 volt. Oke, 5 volt. Kemudian di sini ada trim pot di bodi step down di sini menggunakan obeng yang tipis. Oke, kemudian saya mau tempel ke bagian output atau bagian kabel yang sudah saya kasih ini. Sebentar, ini kamera kok, aduh, susah amat ya. Untuk memutarnya arahnya ke kanan ya, jangan ke kiri. Kalau ke kanan untuk menurunkan tegangan, misalkan ada di gambar 4,6 volt, saya putar, dia turun 1,5, 1,1. Oke, 1,1. Sebentar, kurang detail. Jadi menggunakan arah ke 20 di digitalnya di sini menunjukkan bahwa 1,18, saya kasih 1,10. Susah.
Oke, kisaran segitu 1,16. Sesudah mendapat tegangan seperti ini, harus dimatikan televisi seperti ini, cabut. Harap sabar, saya kasih yang sejelas-jelasnya. Di sini ada lilitan. Oke, saya tempel di bagian lilitan. Oke, lilitan di atas. Kalau misalkan ini ada 2 kawat, di sini lilitan ada 2 kawat, yang satu input, ini output yang di bawah. Yang di bawah adalah terhubung langsung dengan IC chipset. Kalau yang di atas terhubung langsung dengan IC step down yang sudah dilepas. Seperti ini, jangan menyambung di sini. Harus di sini. Harus menggunakan lilitan ini ya. Oke, sudah saya pasang. Oke, seperti itu. Oke, jelas. Untuk penanganan yang lebih aman, saya mau pasang untuk motherboardnya di sini, kembalikan tempat semula karena berbahaya. Untuk pekerjaan seperti ini harus hati-hati yang utama, karena ketidakhati-hatian terkadang bisa membuat pekerjaan sia-sia. Oke, semua harus dikerjakan dengan sabar, teliti, penuh keyakinan. Seperti saya juga, santai saja. Oke, sudah terpasang semua. Ini kabel backlightnya. Ini kabel LVDS yang dari motherboard ke panel. Saya pasang juga untuk nanti melihat hasilnya seperti apa ya. Misalkan TV ini cuma kerusakan ada di motherboard, maka nanti gambar insya Allah tidak ada cacat. Ada pengecualian kerusakan motherboard yang menimbulkan gambar cacat juga ada. Yang pastinya untuk kerusakan di motherboard dengan kondisi standby yang nggak bisa disetar, tujuannya hanya itu supaya TV bisa disetar. Oke, ini posisi akan saya rubah, saya colok. Oke, saya colok. Oh sebentar, ini susah, nanti saya ambil sumber listrik dari tempat lain. Oke, lihat sudah menyala. Oke, saya tekan. Nah, sudah redup, nggak seperti tadi. Oke, backlight sudah menyala. Ini menyala. Oke, kita akan lihat buka ciluba seperti apa. Kamu lihat, sudah ada tampilan no signal. Bahasa kita adalah tidak ada sinyal. Oke, posisi TV akan saya kembali untuk seperti pada umumnya TV posisi normal. Akan saya balik.
Oke, dengan kondisi tanpa gambar nanti akan saya kasih gambar karena di sini tadi saya tidak memberikan sumber gambar. Oke, kita akan lihat apakah dengan gambar nanti normal karena ini belum ada gambar, jadi untuk keseluruhan layarnya tidak begitu terlihat misalkan ada kecacatan, tapi karena di sini bukan karena servis layar, karena servisnya hanya di motherboard. Namun di sini langkah lengkapnya mungkin kita akan kasih gambar seperti apa ya. Oke, sepertinya masih bagus-bagus. Kondisi LCD untuk layarnya masih normal dengan kondisi gambar yang sangat mulus, karena ini bukan karena perbaikan dari layar, tadi perbaikannya mesin atau motherboard. Oke, misalkan tadi servis motherboard namun ada gambar cacat, itu sangat mengecewakan. Insya Allah ini tidak. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Salam dari Wonosobo, Jawa Tengah. Sampai jumpa di video yang akan datang.